Beberapa hari lalu, saya mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu dan industri migas. Saat itu, topik pembahasannya merupakan aspek ekonomi dalam industri migas. Ada bagian yang membuat saya tertarik, yaitu cost recovery dan gross split. Untuk gross split sendiri merupakan skema di mana pemerintah dan kontraktor membagi hasil diperhitungkan di muka, menghilangkan tanggung jawab pemerintah dan SKK migas untuk mengganti sebagian biaya operasi yang biasa ditanggung secara proporsional sesuai skema cost recovery sebelumnya. Karena biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab kontraktor. Semakin efisien kontraktor, maka keuntungannya semakin baik. Dan pembagian hasil tersebut disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif. Untuk skema cost recovery, memungkinkan biaya operasi yang awalnya dikeluarkan oleh kontraktor, pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah. Gross split ditujukan untuk menjadi solusi terkait permasalahan cost recovery. Karena cost recovery dicurigai menjadi permasalahan penyalahgunaan dana. Gross split diberlakukan pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 2017. Tetapi seiring waktu hingga saat ini, hingga tahun 2020, terjadi 3 kali perubahan. Diberlakukan fleksibilitas kepada kontraktor untuk memilih cost recovery atau gross split. Fleksibilitas tersebut ditujukan untuk menarik investor di sektor hulu migas. Jika dibandingkan antara cost recovery dan gross split, secara relatif terlihat bahwa gross split menjadi solusi terhadap permasalahan cost recovery. Tetapi, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sektor hulu migas di Indonesia. Walaupun penerimaan migas Indonesia lebih pasti ketika gross split, tetapi dilihat dari kondisi sekarang di mana Indonesia masih mencari dan eksplorasi lapangan migas yang baru, kontraktor membutuhkan dana yang lebih. Karena kontraktor masih belum bisa secara pasti memperhitungkan keuntungan yang didapat dari lapangan migas tersebut. Karena lapangan migas baru memiliki resiko yang lebih besar daripada lapangan migas yang pernah dieksplorasi sebelumnya. Atau memiliki data-data yang memenuhi atau data-data yang membantu dalam pengeboran migas. Investor lebih tertarik pada gross split jika lapangan migas memiliki data-data yang dibutuhkan agar investor bisa memperhitungkan secara pasti berapa keuntungan yang dia dapat. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi industri migas di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu masalah birokrasi. Di Indonesia, cost recovery perlu persetujuan yang panjang dan rumit. Karena masalah birokrasi tersebut mempersulit investor untuk masuk dan menghilangkan minat investor terhadap sektor hulu migas Indonesia. Dan diberlakukannya gross split menjadi solusi cost recovery terhadap masalah dana dan masalah birokrasi yaitu persetujuan-persetujuan yang rumit. Tetapi gross split tidak cukup menarik investor karena risiko dari lapangan migas baru, karena lapangan migas Indonesia yang tidak sebesar negara-negara migas lain. Salah satu faktor eksternal saat ini yaitu COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi seluruh sektor migas di dunia. Karena itu, fleksibilitas dibutuhkan dalam menarik investor dalam sektor hulu migas. Dan cost recovery membantu menemukan ladang-ladang migas baru di Indonesia. Tetapi, pemerintah juga harus mengonsolidasi data-data yang diperlukan dalam lapangan migas di Indonesia. Menurut saya, tidak ada skema yang selalu tepat di segala kondisi. Ada faktor-faktor yang harus dipenuhi agar skema yang diinginkan dapat tereksekusi. Dan pada akhirnya, semua itu tentang bagaimana cara kita menyesuaikan dengan keadaan. Dan kita harus siap dengan segala kondisi.